warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurina Widiani selaku guru SMP Sakap Negeri Bomban, Kecamatan Berlano, Kabupaten Mauparigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Syuhri Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 dengan materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak, Ibu dosen masukan agar saya lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dimulai dari jongkok dulu. Pada Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, dan kali ini kita membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sepertinya semua hadir ya. Andi ada, Chandra Bentar ada, Dimas ada, ya, Muhammad Rizky ada, Sylvia Kusna ada, Siti Fadila ada juga ya, Nur Nafiah Muntaal ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita membacakan salawat Nabi terlebih dahulu. Semoga dengan salawat Nabi yang kita bacakan, insya Allah selalu kita mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah. Salawat apa? Seperti biasa salawat Naria ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan
silakan. Sebelum kita masuk di materi ini, kalian masih ingat materi yang lalu? Ya, alhamdulillah. Materi yang lalu itu adalah menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran, ya. Baik, sebelum ibu lanjut, mungkin kalian tahu ya, masih ingat apa sih yang dimaksud dengan kamar? Ya, angkat tangannya, siapa yang bisa? Lupa ya. Kamar adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Ya, jadi kali ini kita masuk materi, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mungkin kita sering mendengarkan apa sih yang dimaksud jujur, atau sering mendengarkan kata jujur, sering mendengarkan kata adil. Ingat, kejujuran ini adalah pangkal dari semua perbuatan-perbuatan baik. Dengan jujur kita memiliki banyak teman. Dengan jujur kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Ya, kira-kira siapa nih yang bisa memberikan contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di rumah? Jujur apa nih? Siapa yang bisa coba angkat tangannya? Kalau di rumah? Ya. Contohnya Beta? Ya, jadi kalau misalkan ibu berikan contoh satu ya, kalau di rumah misalnya ibu memberikan kita uang untuk membeli buku misalnya. Jadi benar-benar uang itu kita berikan untuk membeli buku, bukan untuk hal-hal yang lain. Terus misalnya kalian pamit, Bu, saya akan pergi ke rumah Mita misalnya, belajar kelompok di sana. Jadi betul-betul juga kalian pergi ke rumah Mita untuk belajar kelompok, tidak lagi pergi ke tempat lain. Itu contoh jujur kalau di rumah. Kira-kira siapa nih yang bisa berikan contoh lain? Angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Kalau di sekolah kira-kira jujur apa? Kalau kita menyontek, itu dikatakan jujur atau tidak? Ya, menyontek berarti kita tidak melakukan kejujuran. Berikutnya, keadilan. Oke, sebelumnya, kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jujur, pasti kita akan tidak disukai sama teman. Begitu juga tidak dipercaya sama orang tua. Sekali saja kita melakukan ketidakjujuran terhadap orang tua ataupun teman, maka orang yang bersangkutan sudah hilang kepercayaan terhadap kita. Begitu juga dengan adil. Adil itu berarti memberikan hak kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya sesuai dengan apa yang dia lakukan atau sesuai dengan haknya. Ya. Berikutnya, oke, sebelumnya kalian harus ketahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, setelah melalui metode konstruktivisme dan diskusi, peserta didik diharapkan: 1. Mendeskripsikan pengertian jujur dan adil dengan benar. 2. Menyebutkan dalil naqli tentang jujur dan adil dengan benar. 3. Menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. 4. Berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Jadi itu nanti kalian harus ketahui ya, karena ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita. Berikutnya, oke, ini pengertian dari jujur dan adil. Siapa yang bisa bantu ibu untuk membacakan apa sih yang dimaksud dengan jujur? Angkat tangannya. Oke, silakan. Jujur adalah berkata apa adanya sesuai kenyataan. Iya, betul sekali. Jujur adalah
Benta, silahkan. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Iya, bagus. Jadi adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Itu tadi yang Ibu maksud di awal ya. Jadi seperti tadi, jangan karena pertemanan, karena persaudaraan, meskipun tidak sesuai kita masukkan saja, gitu. Itu namanya tidak adil. Berikutnya, orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Nah, itu sudah tidak adil jika itu dilakukan ya, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh orang tua. Berikutnya, ini merupakan dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Oke, ada yang bisa bacakan? Ibu akan memberikan contoh ya. Dalil naklinya adalah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin lillahi syuhadai bil qisti wa la yajrimankum sana'anu qaumin ala ta'dirun i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, itu dalil yang menyatakan tentang jujur dan adil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Ini merupakan dalil ya. Jadi Ibu minta nanti kalian semua membaca dan menghafalkan dalil nakli tentang jujur dan adil yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Oke, sekarang kalian buka bukunya, silakan. Silakan buka buku kalian tentang jujur dan adil, itu bab 3 ya, halaman 38. Silakan dibuka halaman 38. Oke, dan sebelum Ibu lanjut, silakan untuk membagi kelompoknya seperti biasa. Silakan.
kerja, ada useful yang to you tidak. guys, please Namanya like tugas and share kelompok. this video. Jadi harus If you have kerja any suggestions sama, for us, leave a message supaya in the nilai comments kalian juga here. sama. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Waktu kalian 30 menit ya dalam bekerja.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang dimaksud jujur. Jujur adalah berkata apa adanya sesuai kenyataan. Contohnya, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengembalikan yang bukan haknya, tidak mencuri barang milik orang lain, menepati janji, mengakui kesalahan, tidak mencontek. Sudah? Ya. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain yang disampaikannya di presentasi kelompok 1? Tidak ada. Berarti kalian sependapat dengan kelompok 1. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan duduk Fadil. Baik, berikutnya adalah silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Silakan maju. Kalau mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan adil. Yang dimaksud dengan adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Contoh adil, membagi makanan dengan adil kepada saudara, memberi keputusan kepada adik yang masih kecil untuk berbicara, membagi pekerjaan di rumah dengan adil kepada kakak ataupun adik, menerima uang saku secara adil sesuai kebutuhan. Sudah? Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Tidak ada. Berarti sependapat. Sependapat ya? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, kalian semuanya sudah menyelesaikan tugas kelompoknya dan tadi ibu perhatikan semuanya bekerja sama dengan baik ya. Alhamdulillah. Kalau namanya kerja kelompok memang harus seperti itu. Semuanya harus bekerja sama karena nilainya juga nilai bersama. Baik, sekarang kita mau rilekskan. Sebelum kita tutup, kita merilekskan badan kita terlebih dahulu. Silakan berdiri. Diregangkan tangannya. Ya. Baik, kita goyang-goyang. Selanjutnya lemarinya dibuka tutup untuk meregangkannya. Ya. Baik, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Apa? Oke, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami menanti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri berharap kami. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik, alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak, karena semua pembelajaran kita pada hari ini sudah usai, tapi sebelumnya tugas untuk kalian, tugas di rumah adalah mencari dalil nakli dan menghafalkan. Kalau tadi kan kalian sudah mengetahui ya, dalil naklinya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Jadi tugas kalian di rumah adalah untuk menghafalkan Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Jadi pertemuan yang akan datang maju satu persatu untuk menghafalkan ayat ini ya. Siap ya? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita membacakan kesimpulan yang sudah kita buat bersama.
bersama-sama tadi. Ya, kesimpulannya apa saja? Oke, sudah ada juga di catatan kalian ya kesimpulan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, yaitu jujur adalah berkata apa adanya sesuai kenyataan. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Dalil tentang adil itu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8 yang artinya, wahai orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi itu adalah dalil nakli tentang adil. Jadi ibu minta depan kalian semua sudah menghafalnya, ya. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup bukunya. Kita bersiap untuk pulang. Oke. Pertemuan